Semua yang dijamin, ada yang nanya nih, semua yang dijamin masuk surga adalah lelaki. Adakah dalam hadis sahabat perempuan yang dijamin masuk surga, misalnya istri Nabi, sudah pasti. Seperti Fatimah Az-Zahra, itu pasti. Fatimah Az-Zahra itu istimewa tuh. Bahkan ketika Nabi sudah didatangi malaikat yang menginformasikan bahwa Nabi sedang dalam proses ila rafiqil a'la untuk menuju kepada Allah, Siti Fatimah menangis karena sebentar lagi akan dipanggil oleh ayahnya, akan dipanggil oleh Allah. Lalu Nabi membisikkan informasi kepada Fatimah, jangan khawatir Fatimah, beberapa saat, beberapa bulan setelah saya meninggal dunia, kamu meninggal dunia. Karena Fatimah ini disebut oleh Nabi bagian dari tubuhku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Dan siapa yang menghormati Fatimah, dia menghormati aku. Makanya di dalam Quran ada perintah untuk al-mawaddata fil kurba, untuk cinta kepada ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi. Istri-istri Nabi pasti dijamin masuk surga karena ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Karena istri Nabi itu adalah ibunya orang yang beriman, maka istri Nabi itu, janda-janda Nabi, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki siapapun. Makanya Siti Aisyah yang meninggal, yang ditinggal oleh baginda Nabi ketika beliau umur 35 tahun, tidak menikah lagi, padahal beliau meninggal umur 60-an tahun. Sofia bintu Huyai juga begitu. Zainab juga begitu. Jangan lupa ya, Zainab itu ada dua istri Nabi yang bernama Zainab. Pertama Zainab bintu Jahash, yang kedua Zainab bintu Khuzaimah. Ada juga Zainab yang istri Nabi, putri Nabi. Makanya nama-nama para sahabat itu kita harus jeli itu, karena seringkali ketukar-ketukar ya. Seperti ada Fatimah, itu adiknya Umar bin Khattab. Nanti ada Fatimah, putri Nabi. Nanti ada Ummu Kulthum yang anak Nabi, tapi ada Ummu Kulthum yang anak dari Ali bin Abi Thalib. Jadi anak-anak itu, nama-nama itu memang beraneka ragam, tapi beberapa bagian itu sering sama. Seperti misalnya orang yang bernama Tha'laba itu kan banyak tuh. Ada Tha'laba bin Khatib. Ini dulu pada zaman Nabi, dia hidupnya miskin, lalu minta didoakan untuk menjadi orang kaya, sehingga domba yang satu ini beranak pinak. Lama-lama dia tidak menyetorkan zakat, tidak salat lagi ke masjid, tidak berjamaah bersama dengan Nabi, maka dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang menjadi dasar turunnya ayat Al-Quran, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Seandainya Allah mengaruniakan sesuatu kepadaku, maka aku pasti akan rajin bersedekah. Setelah dikasih oleh Allah, malah meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Jadi perempuan-perempuan yang masuk surga ini ya banyak. Salah diantaranya adalah para istri-istri Nabi. Karena perempuan-perempuan yang ahli ibadah, yang disebut dengan sahabiyat, itu banyak. Seperti di dalam Quran ada surah yang disebut dengan surah Al-Mujadilah. Itu menarik, kasusnya terkait dengan Khawla bintu Tha'laba yang dizihar oleh suaminya. Enggak terima dia dengan keputusan baginda Nabi bahwa apa yang kamu lakukan itu tetap menjadi talak. Zihar itu diidentikan dengan talak.
maka dia mengadu kepada Allah, maka turun qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ini nanti pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika Umar mau pidato, tiba-tiba di stop oleh Khawla bintu Tha'labah, karena Umar membuat kebijakan agar perempuan tidak meminta mas kawin sangat besar. Kata Khawla bintu Tha'labah, kenapa Umar kamu melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah? Wa ataitum ihdahunna qintara. Makanya perempuan-perempuan yang sahabiyat itu banyak. Aisyah sendiri banyak meriwayatkan hadis. Lianna man adraka anna hunaka yauman sayuhasabu fihi ala amalihi, karena orang yang tahu bahwa di sana itu akan terjadi satu hari di mana manusia akan dihitung amalnya, sayuhasabu fihi ala amalihi, akan dihitung amal perbuatannya, fa innahu min sya'nihi an yasluka tariqal qawima, maka dia akan alladhi yaksibuhu, maka dia akan menempuh jalan-jalan yang lurus, dia akan berusaha untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Tapi karena kita bukan nabi, tidak masuk sesekali jatuh kepada perbuatan dosa. Dan Allah sudah menyediakan, yaitu sifat Allah yang maha pemurah. Makanya kalau dosa kita terlalu besar, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan terlalu risau karena Allah maha pemurah. Tapi kalau Anda amal ibadahnya terlampau banyak, jangan sombong. Karena boleh jadi dosa kecil yang kamu lakukan akan menjadi sebab Allah menyiksa kita, menyiksa kalian. Syadidul iqab.